Tapi dengan dibangunnya stadion itu, apakah kalau tangga dan pintu itu termasuk dalam salah satu penyebab kematian manusia segitu banyaknya dari rakyat Indonesia yang mau nonton bola? Kira-kira yang nembakin gas air mata yang bertanggung jawab ketua PSSI, Kapoldanya waktu itu apakah juga akan diruntuhkan, Pak? Stadionnya diruntuhkan, manusianya dibiarin. Kalau nggak ada gas air mata nggak begitu kan, Pak ya? Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang kembali ke Kanjuruhan ya. Ada berita yang ya kesian juga Malang nih, ya Allah. Ada berita begini guys. Yang pertama, ini cuitan dari Gelora News, perintahkan Stadion Kanjuruhan diruntuhkan, Jokowi kita bangun lagi sesuai standar FIFA. Loh, mau diruntuhkan Kanjuruhan, belum olah TKP, belum apa, yang salah tangga sama pintu, kenapa stadion yang diruntuhkan Pak? Kanjuruhan itu diresmikan Megawati 18 tahun lalu. Ya, Stadion Kanjuruhan bakal hancur di tangan Presiden Jokowi. Ini apa kayak KM 50 ya? Tempat kejadian perkaranya hancur saja tuh. Kita baca dulu yang dari Gelora deh ya guys. Kita baca yang dari Gelora dulu ya. 18 Oktober 2022, Presiden Joko Widodo telah bertemu dan berdiskusi dengan Presiden FIFA Gianni Infantino. Presiden menegaskan akan membuat Stadion Kanjuruhan Malang menjadi sesuai standar internasional. Usai pertemuan, Presiden Jokowi memerintahkan agar meruntuhkan Stadion Kanjuruhan. Diruntuhkan. Usai tragedi yang menewaskan 132 orang itu. Tadi saya juga menyampaikan dan FIFA mengapresiasi untuk Stadion Kanjuruhan di Malang.
juga akan kita runtuhkan dan kita bangun lagi sesuai dengan standar FIFA, ujar Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka Jakarta Selasa 18 Oktober 2022. Rest area habis kejadian runtuh, hilang, bersih, tanah rata dengan tanah, dibangun lagi nanti ya. Ya. Iya Pak, ya Pak. Bagus Pak. Presiden Jokowi menjelaskan selanjutnya Stadion Kanjuruhan akan dibangun kembali sesuai dengan standar FIFA. Stadion ini dijadikan contoh sebagai stadion dengan fasilitas-fasilitas yang baik dalam menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Sebagai contoh standar stadion dengan fasilitas-fasilitas yang baik, menjamin keselamatan penonton dan pemain juga untuk supporter, kata Jokowi. Pak, maaf dengan segala hormat Pak Jokowi. Yang salah gas air mata Pak, bukan stadion. Gas air mata yang salah. Tapi ya udahlah, Pak Jokowinya presiden ya. Iya Pak. Dalam diskusinya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino bahwa tragedi di Kanjuruhan Malang, Presiden Jokowi sepakat hal tersebut menjadi pelajaran yang sangat penting bagi persepak bolaan di Indonesia dan dunia. Kami bersepakat bahwa tragedi ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi persepak bolaan Indonesia dan juga bagi dunia sepak bola, kata Jokowi. Presiden Jokowi berharap kejadian di Kanjuruhan tidak terulang kembali. Dia menegaskan, jangan sampai keceriaan menonton sepak bola berujung duka, dan jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Jangan sampai kegembiraan penonton pertandingan sepak bola berujung pada duka dan malapetaka, kata Jokowi. Iya Pak, yang bikin malapetaka itu gas air mata Pak. Gas air mata. Itu apa kabar gas air mata itu Pak? Kalau tangga dan pintu stadion itu bisa diruntuhkan, terus penembak gas air mata itu bisa dihukum nggak Pak? Yang memerintahkan bisa dihukum nggak? Itu pertanyaan Pak. Iya, stadion akan dibangun lebih bagus. Iya, sepakat. Tapi dengan dibangunnya stadion itu, apakah kalau tangga dan pintu itu termasuk dalam salah satu penyebab kematian manusia segitu banyaknya dari rakyat Indonesia yang mau nonton bola? Kira-kira yang nembakin gas air mata yang bertanggung jawab Ketua PSSI, Kapoldanya waktu itu apakah juga akan diruntuhkan Pak? Stadionnya diruntuhkan, manusianya dibiarin. Kalau nggak ada gas air mata nggak begitu kan Pak ya? Kita baca nih, diresmikan Megawati nih dari Tribun Jakarta. Diresmikan Megawati 18 tahun lalu, Stadion Kanjuruhan bakal hancur di tangan Presiden Jokowi. Stadion Kanjuruhan kini nasibnya berada di ujung tanduk. Presiden Jokowi sudah mengumumkan akan menghancurkannya. Ya, orang nomor 1 di Indonesia itu bahkan mengutarakan niat meratakan Kanjuruhan di depan Presiden FIFA Gianni Infantino. Ini maka usianya hanya 18 tahun sejak diresmikan Presiden Megawati Soekarno Putri pada 9 Juni 2004 silam. Berarti waktu meresmikan Bu Mega nggak merhatiin tangga gitu ya, nggak merhatiin pintu ya. Wah, gimana sih Bu Mega ini, gitu ya? Tragedi Kanjuruhan yang menelan 132 korban jiwa dan ratusan korban luka 1 Oktober 2022 lalulah yang menjadi pemicu rencana perobohan stadion bersejarah itu. Seperti diketahui, usai laga Arema FC versus Persebaya Surabaya akhir pekan itu, terjadi kericuan di stadion akibat tindak represif aparat. Gas air mata yang ditembakkan aparat membuat supporter Arema FC panik untuk melarikan diri. Dalam keadaan panik dan kondisi terimbas perihnya gas air mata, jatuh korban tak terelakkan. Stadion Kanjuruhan pun disebut-sebut menjadi saksi bisu tragedi supporter sepak bola dengan korban terbesar pada era sepak bola modern. Tadi saya juga menyampaikan dan FIFA mengapresiasi untuk Stadion Kanjuruhan di Malang juga akan kita runtuhkan, kata Jokowi. Waktu meresmikan Bu Mega nggak merhatiin pintu ya. Coba waktu meresmikan sudah ada tembakan gas air mata, jadi dicoba gitu ya. Semua stadion aja Pak dicoba gitu Pak. Semua stadion dicoba, suruh penuh sama polisi terus tembakin gas air mata. Kira-kira ada yang mati nggak? Kalau ada yang mati runtuhin stadionnya gitu ya Pak ya.
Pernyataan Jokowi itu disampaikan tepat setelah bertemu dengan Gianni Infantino di Istana Negara Selasa 18 Oktober 2022. Usai dirobohkan stadion tersebut, kata Presiden, akan dibangun ulang sesuai dengan standar FIFA yang menjamin aspek keselamatan penonton dan pemain. Kita bangun lagi sesuai dengan standar FIFA sebagai sebuah contoh standar stadion dengan fasilitas-fasilitas yang baik, menjamin keselamatan penonton maupun yang pemain dan juga untuk supporter. Saya rasa itu, kata Presiden. Sementara Gianni Infantino mengatakan kehadiran dirinya di Indonesia guna membantu sepak bola Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya, jadi mungkin setelah dibangun, Pak, suruh juga tuh anggota polisi, mungkin gitu uji coba gas air mata, Pak. Kan kalau mobil baru tuh, ya kalau mobil baru itu kan untuk ngetes seat belt, terus airbag, itu kan ditabrakin begitu ya. Nah, nanti stadion baru gitu, Pak, untuk uji coba bisa nggak lari tangganya gimana, kumpulin Pak polisi, tembakin gas air mata dari bawah, dicoba kabur gitu. Terus kalau masih ada yang mati berarti runtuhin lagi stadionnya gitu ya, Pak. Oh, konsepnya keren loh, Pak. Iya. Gianni Infantino tak ingin tragedi Kanjuruhan yang masuk dalam salah satu tragedi kelam sepak bola dunia tak kembali terjadi di kemudian hari. Untuk itu dirinya yang hadir bersama jajarannya ingin membantu Indonesia. Salah satu yang disoroti yakni pembenahan infrastruktur stadion-stadion di Indonesia. Manusianya, Pak, Gianni Infantino, manusianya yang nembak itu loh. Kami juga akan fokus terhadap operasional stadion di Indonesia. Bagaimana operasional di dalam stadion, bagaimana mengatur fans di stadion, dan keterikatan tim dengan fans, kata Gianni di istana mereka saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo Selasa 18 Oktober 2022. Lalu kami juga ingin sepak bola ada setiap anak-anak Indonesia bersama dengan infrastruktur di Indonesia yang harus diperbaiki. Karena infrastruktur adalah bagian yang penting, karena terkadang infrastruktur bisa menjadi sebab insiden yang juga bisa terjadi di sepak bola. Kami membawa para ahli untuk mewujudkan itu dan kami ingin memastikan sepak bola Indonesia bersinar secara global. Inilah tujuan saya ke Jakarta bertemu dengan Presiden, jelasnya. Wah, udah, iyalah, bagus. Ya, nggak bisa ngomong gue. Apalagi tahun depan akan ada Piala Dunia umur 20 di sini. Ini adalah kompetisi besar setelah ada Piala Dunia di Qatar tahun ini. Di ajang itu, talenta-talenta muda akan unjuk gigi di Indonesia. Dan talenta-talenta itu akan mulai bersinar di Indonesia, kata pria asal Swiss tersebut. Oleh karena itu, di Indonesia butuh 10 stadion yang bagus agar ajang ini kelak bisa berjalan secara lancar di Indonesia. Karena kami memiliki proyek untuk membantu agar image Indonesia di dunia jadi lebih bagus. Piala Dunia akan jadi cara unik untuk mempromosikan Indonesia. Kami ingin memastikan Indonesia tidak hanya jadi tuan rumah G20 dari segi ekonomi, tapi jadi tuan rumah untuk ajang-ajang sepak bola internasional, katanya. Ya, bagus, bangun, Pak, bangun, nggak apa-apa deh. Jadi ya nanti gua simpulin di akhir ya. Di saat sejarah Kanjuruhan, di saat kepala negara dan pemimpin tertinggi Federasi Sepak Bola Dunia berbicara tentang penggusuran, Stadion Kanjuruhan memiliki kenangan tersendiri. Stadion yang menyandang nama dari sebuah kerajaan itu setidaknya bersejarah bagi Aremania yang resmi berkandang sejak Ligiana 2006. Berkapasitas 30.000 penonton, Stadion Kanjuruhan terletak di kawasan Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pembangunan Kanjuruhan sudah dimulai sejak 1997 dan diresmikan pada 2004 oleh Megawati yang saat itu seorang Presiden Republik Indonesia. 35 miliar rupiah digelontorkan untuk membangun stadion yang pernah menjadi saksi keperkasaan Arema FC. Pada 2009, Singoedan didapuk menjadi juara Indonesia Super League ISL di Kanjuruhan. Supporter Aremania juga mendapatkan penghargaan supporter terbaik pada Copa Indonesia 2006. Tentu saat berjuang mendukung tim kesayangannya di Kanjuruhan. Ya, jadi konsepnya begitu, guys. Ya, gue sepakat sih Kanjuruhan dibangun ulang, ya deh, nggak apa-apa. Ya. Tapi pertanyaannya adalah begini, Pak. Kalau stadion itu menjadi salah satu penyebab matinya banyak orang, diruntuhkan dan dibangun ulang, maka penembak gas air mata, orang yang nyuruh bawa gas air mata, itu diapakan, Pak? Penyebab utamanya bukan stadionnya, Pak, gas air matanya. Kalau bukan penyebab utamanya aja diruntuhkan, lalu yang penyebab utamanya diapakan, Pak? Dibiarkan? Jangan dong, Pak, jangan. Dan kalau memang konsepnya
yang dikatakan oleh Pak Jokowi tangganya, infrastrukturnya seperti si ketua FIFA ini bilang, ya nanti semua stadion suruh kumpul dah tuh polisi-polisi yang mau uji coba, tembakin gas air mata, tutup pintunya. Kira-kira mati juga nggak? Kalau mati juga, ya direnovasi semua. Ini kok jadi kayak KM50, TKP-nya mau diruntuhin. Iya dah Pak, lanjutin. Aremania, terserah kalian. Kalian mau lihat gimana nih? Gue bersama kalian sih, cuman gue takut kalian salah paham sama gue. Dah gitu aja guys ya. Dari gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren konsepnya, keren. Keren Pak Jokowi. Iyalah, nanti habis dibangun dicoba tuh. Wah, banyak polisi di situ mungkin ya, dicobanya pakai polisi lah. Terus ditembakin gas air mata, ditutup. Pintunya bisa selamat nggak? Kalau masih ada yang mati, ya hancurin lagi gitu ya Pak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN, dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional. Ya, dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya. Lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatori vaksin. Dah, gitu aja. Gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.